Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Susanti, NIM A21020043. Di sini saya akan menjelaskan bagian siklus akuntansi menggunakan media pembelajaran Hyperlink. Media pembelajaran menggunakan Hyperlink itu sendiri yaitu bertujuan untuk meningkatkan semangat belajar siswa, karena menggunakan Hyperlink itu sendiri yaitu media pembelajaran yang mudah, efektif, dan praktis, sehingga siswa tersebut bisa memahami dengan mudah pembelajaran tersebut. Nah, di sini ada contoh bagian siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi itu sendiri ada transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laporan keuangan, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Nah, di sini saya akan kasih contoh, yaitu transaksi. Nah, kita klik. Nah, di sini ada link untuk masuk ke web transaksi tersebut. Nah, kita klik CTRL plus kursor bagian kiri. Kita tunggu. Ini nanti akan masuk ke webnya. Nah, ini ada pengertian transaksi, bukti transaksi, dan jenis-jenis transaksi. Sini saya akan membacakan apa itu pengertian dari transaksi. Nah, pengertian dari transaksi itu sendiri adalah setiap aktivitas yang terjadi di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan perubahan terhadap posisi keuangan dan kepemilikan kekayaan di antara dua pihak tersebut. Nah, di sini juga ada jenis-jenis transaksi. Yang pertama ada transaksi internal, di mana transaksi internal merupakan transaksi yang terjadi di dalam internal suatu organisasi ataupun perusahaan saja. Nah, contoh transaksi internal itu yaitu penghapusan piutang usaha dan pengalokasian beban usaha. Yang kedua ada transaksi eksternal. Transaksi eksternal sendiri itu adalah transaksi yang terjadi antara pihak internal dengan pihak eksternal atau organisasi atau perusahaan. Nah, contoh transaksi eksternal itu ada perdagangan, pasokan bahan baku, penjualan produk perusahaan, pembayaran piutang usaha, dan lain-lain. Di sini juga ada bukti transaksi. Bukti transaksi terbagi menjadi dua, yaitu bukti transaksi internal, yaitu bukti pencatatan kejadian setiap transaksi yang terjadi antar bagian internal organisasi atau perusahaan. Nah, di sini juga ada bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal merupakan bukti transaksi yang terjadi antar pihak internal dan eksternal perusahaan. Bentuk dari bukti transaksi eksternal yaitu nota, faktur, kwitansi, dan lain-lain. Di sini saya akan memberikan contoh satu lagi, yaitu jurnal umum. Nah, kita klik CTRL plus kursor bagian kiri. Kita tunggu, nanti akan masuk ke web yang sudah di Hyperlink. Nah, di sini ada
pengertian jurnal umum sendiri. Pengertian jurnal umum sendiri itu adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Di sini juga ada tujuan jurnal umum, yaitu satu, identifikasi terhadap transaksi yang terjadi, kedua, penilaian terhadap transaksi, ketiga, pencatatan dampak ekonomi dari transaksi dalam perusahaan. Selain tujuan, di sini juga ada prinsip jurnal umum. Selanjutnya ada fungsi dari jurnal umum sendiri, dan ada contoh kasus jurnal umum. Nah, ini ada tanggal 5 Januari 2020 Pak Hari melakukan investasi ke perusahaannya PT Hari Mulia bersama senilai 500.000. Nah, ini ada analisis atau identifikasi transaksi. Setelah itu ada penyelesaian untuk contoh soal di atas. Nah, di sini ada contoh penyelesaiannya juga. Sekian dari saya untuk penjelasan dan tutorial media pembelajaran menggunakan hyperlink. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.